Saya akan singgung sedikit tentang permasalahan nasab Nabi Muhammad SAW terkait orang tua beliau yang diklaim oleh sebagian orang masuk neraka. Karena Nabi Muhammad SAW, orang tua beliau, kalau kita lihat dari historis, itu nasabnya bersambung kepada Nabi Ismail, lanjut Nabi Ibrahim, nanti kepada Nabi Nuh dan kepada Nabi Adam alaihissalam. Di dalam Al-Quran Allah sudah ingatkan kita, Bapak Ibu. Kata Allah, walladzina yu'dzuna Rasulullah lahum 'adzabun alim. Orang-orang yang menyakiti Rasulullah, yang mengganggu Rasulullah, Allah sediakan bagi mereka azab yang pedih. Maka siapapun yang mengganggu Rasul secara fisik, secara perasaan, secara pikiran, itu Allah Subhanahu wa taala tak suka dengan mereka. Sehingga kita hari ini jangan sampai kita berbicara, berbuat, bersikap yang membuat Rasulullah tidak suka dengan apa yang kita buat. Bapak Ibu, kalau misalnya disebut tentang bapak kita macam-macam, kita terima tidak? Marah kita tidak? Maka Rasul disebut oleh kawan-kawan kita yang Wahabi, yang Salafi, atau yang bermanhaj salaf, kedua orang tua Nabi masuk neraka. Jangankan Nabi, kita saja tidak suka, tidak terima kalau orang tua Nabi disebut masuk neraka. Nalar sederhana saja. Bagaimana mungkin orang tua yang menjadi sebab wujud Nabi Muhammad secara manusiawi, dia masuk neraka, sementara orang lain yang tak punya hubungan apapun dengan Nabi bisa masuk surga karena Nabi Muhammad SAW. Paham nalarnya? Kita kan tak ada hubungan dengan Nabi ini. Bukan anak beliau, bukan cucu beliau, bukan zuriyah ahlul bait. Tapi dengan syafaat Nabi bisa masuk surga. Ayah dan ibu yang menjadi sebab wujudnya Nabi masuk neraka. Paham nalarnya? Mestinya kalau orang lain bisa masuk surga tersebab syafaat Nabi, bisa menjadi umat terbaik hanya karena menjadi umat Nabi, mestinya orang tua Nabi lebih patut dimuliakan dibanding orang lain yang dapat manfaat seperti itu. Paham ya? Nah, makanya saya bacakan ayat ini, jangan sampai kita membuat, kalaulah Rasulullah kita lihat ekspresinya, dia akan tidak suka dengan sikap kita. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tengok di dalam Al-Qur'an, Al-Qur'an sudah menyebutkan kepada kita bahwa wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kami tak akan menghukum satu kelompok masyarakat, siapapun orang yang kepada mereka belum diutus seorang rasul, sehingga mereka itu melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Orang kalau tak tahu ajaran syariat, tak pernah diajari, tak pernah dapat informasi tentang syariat, dia melanggar syariat, itu adalah bukan karena sengaja ingkar, karena enggak tahunya. Pak Ustaz, dulu kan pernah ada nabi kepada kaum mereka. Dulunya kapan? Kepada suku Quraisy itu terakhir nabi diutus Nabi Ismail. Nabi Ismail itu sangat panjang jaraknya dengan Nabi Muhammad SAW. Jangankan jarak yang panjang itu, kita lah kalau mengikut nalar, mengikut perubahan sosial masyarakat, dalam jangka waktu singkat sudah bisa berubah tatanan hidup masyarakat. Daya ingat kita misalnya juga, jangan-jangan yang kita ingat kemarin hari ini sudah ada nggak diingat sama sekali lagi. Begitu juga perubahan sosial masyarakat. Budaya per 100 tahun boleh jadi sangat bergeser. Hari ini yang laki-laki kita, orang Melayu, orang Minang lah katakan, sudah jarang pakai baju teluk belanga. Kalau dulu teluk belanga, ya Pak ya. Celananya model celana orang-orang silat itu, kemana-mana pakai sarung, apalagi parewa, baju.
Ibu-ibu baju kurung sekarang berbagai macam muncul. You can see, I can see pun bisa. Maka perubahan itu sangat jauh. Sehingga kalaulah pernah disebut dulu pernah Nabi dan Rasul kan? Betul, tapi masa panjang betul. Panjang sekali antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ismail. Maka Allah sebutkan, kami tak akan menghukum, tak akan mengazab satu kaum sampai diutus kepada kaum tersebut seorang Rasul. Artinya ajaran agama akan tahu masyarakat bila Rasul menyampaikan kepada mereka. Kalau Rasul tak menyampaikan agama kepada mereka, mereka tak tahu agama. Makanya tidak diazab oleh Allah kalau belum tahu ajaran agama dengan diutusnya Rasul. Kita coba tengok nalarnya. Orang tua Nabi dengan Nabi, mana yang lebih dahulu hidup? Dan meninggalnya, ayah Nabi belum lahir, Nabi sudah meninggal. Ibu Nabi usia beliau 6 tahun dalam sebagian sejarah, 4 tahun dalam sebagian sejarah sudah meninggal. Nabi usia 4 atau 6 tahun dan meninggal ibunya. Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul usia 40 tahun. Sepakat para ahli sejarah. Itu artinya 36 tahun sebelum beliau menjadi Nabi dan Rasul, ibunya sudah meninggal. 40 tahun sebelum beliau menjadi Nabi dan Rasul, ayahnya sudah meninggal. Berarti ayah dan ibunya tidak hidup di masa ada kenabian dan kerasulan. Paham ya? Maka ayat tadi masuk bahwa ayah ibu Nabi dan orang yang hidup di zaman itu tidak akan diazab sampai Nabi Muhammad diutus kepada mereka. Setelah diutus Nabi Muhammad, mereka masih ingkar, baru diazab. Disitulah Abu Lahab, Abu Jahal dan segala macam diazab oleh Allah karena sudah tahu Islam, tapi mereka ingkar. Sehingga Ahli Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa umat, kalau mereka belum dikirim seorang nabi, seorang rasul kepada kaum itu, lalu mereka melakukan berbagai perbuatan-perbuatan yang mungkin secara syariat tak sejalan dengan syariat, mereka adalah orang-orang yang tidak diazab oleh Allah, selamat dari neraka di akhirat nanti. Orang tua Nabi termasuk itu. Maka di ayat yang lain Allah katakan, dzalika allam yakun rabbuka muhlikal qura bizulmin wa ahluha ghafilun. Jadi kalau ada satu kelompok masyarakat mereka lalai melaksanakan agama karena tidak tahu, Allah enggak akan hukum mereka, enggak akan azab mereka. Nah, kemudian selanjutnya yang lebih spesifik, Nabi Muhammad SAW di dalam sebagian ayat Al-Quran dikatakan, wa taqallubaka fis sajidin, surah Asy-Syu'ara 219. Nabi Muhammad itu nasab beliau turun-temurun dari datuk turun ke bawah terus dan naik ke atas sana. Itu diberitakan dalam Al-Quran, berpindah satu generasi ke generasi berikut fisajidin, termasuk rombongan atau kalangan orang-orang ahli sujud, bukan kafir, bukan musyrik. Jadi ayah Nabi, datuk Nabi terus ke atas sampai kepada datuk-datuk sampai Nabi Adam, itu as-sajidun, ahli sujud, orang yang salat, orang yang beribadah pada Allah, orang ahli tauhid. Sehingga berdasarkan dua argumen tadi, tidak mungkin orang tua Nabi masuk neraka. Ayat Quran yang menjelaskan. Kemudian dalam hadis Nabi dikatakan, an Wathilah bin al-Asqa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismail. Allah memilih dari keturunan Bani Ibrahim Nabi Muhammad melalui jalur Nabi Ismail, nasabnya. Wastafa min waladi Ismail Bani Kinanah. Dari keturunan Nabi Ismail dipilih nasab Nabi Muhammad melalui Bani Kinanah, sehingga menjadi anak suku terbaik di antara keturunan-keturunan Nabi Ismail. Wastafa min Bani Kinanah Quraisyan, dan dari suku atau marga-marga keturunan Kinanah dipilih yang terbaik suku Quraisy. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim,
dan dari suku Quraisy dipilih marga klan Bani Hashim sebagai yang terbaik. Wastafani min Bani Hashim, dan dipilih aku sebagai nasab yang terbaik dari kalangan Bani Hashim tadi. Nabi Bani Hashim. Bani Hashim suku Quraisy. Quraisy Kinanah. Kinanah Ismail. Ismail ayahnya Ibrahim. Ibrahim sambung Nabi Nuh, Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi sendiri menyebut bahwa beliau pilihan. Nasab beliau pilihan. Ke atas nasab beliau itu pilihan. Kemudian hadis yang kedua. Wa an ammihi al-Abbas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, berasal dari pamannya Abbas, Nabi bersabda, innallaha khalaqal khalqa, Allah Subhanahu wa taala sungguh menciptakan makhluk, faja'alani min khairihim, Allah lalu jadikan aku, kata Nabi, yang terbaik di antara semua makhluk tadi. Min khairi qarnihim, yang terbaik di antara semua generasi mereka, kurun era keberadaan mereka. Thumma takhayyara al-qabail faja'alani min khairi qabilah, kemudian dipilih di antara berbagai kabilah, kabilahku adalah kabilah yang terbaik. Thumma takhayyaratil buyut faja'alni min khairi buyutihim, lalu dipilih lama yang terbaik di antara rumah-rumah, rumahku adalah rumah terbaik di antara semua rumah yang ada. Fa ana khairuhum nafsan wa khairuhum baitan, aku adalah orang terbaik dan rumah terbaik adalah rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi dikuburkan tempat terbaik itu, di rumah beliau bersama Sayyidah Aisyah. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi berdasarkan ayat Al-Qur'an, berdasarkan hadis Nabi, tidak mungkin orang tua beliau masuk neraka.